mempunyai suatu modal untuk menyeberang dari sirat hingga menembus ke surga. Karena sebegitu jauh perjalanannya, sebegitu tipisnya sirat itu, dan sebegitu tajamnya juga, nggak akan selamat manusia itu. Sifatnya sirat itu seperti itu kan, panjang, tajam, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangilah kami selalu ya Allah Rabbana, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami, mudahkanlah semua urusan kami, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, dan berikanlah kami semua anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang menjadi penunjuk mata kami, amin. Ikhwah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan surat An-Naba, surat yang ke-78. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampai ke ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Hari ini insya Allah kita lanjutkan ayat yang ke-21. Insya Allah kita akan bahas sekitar 6 ayat pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa. Ikhwah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, An-Naba ini memang kebanyakan membahas tentang hari pembalasan, hari kiamat. Karena An-Naba sendiri seperti yang ditafsirkan, yang diartikan kebanyakan ulama, berita besar yang dimaksud dari An-Naba itu adalah hari kiamat. Maka salah satu yang terjadi pada hari kiamat itu adalah adanya surga dan neraka, kan ya. Surga buat mereka yang taat kepada Allah, dan neraka sebaliknya, mereka yang menentang apa yang Allah perintahkan. Maka yang dibahas di surat An-Naba ini salah satu yang banyak dibahas adalah tentang neraka. Bagaimana kondisi penghuni neraka dan kenapa kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini insya Allah adalah tentang kondisi penghuni neraka. Bagaimana siksaan yang mereka alami di dalam neraka sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu ada tempat pengintaian. Kanat mirsada. Ikhwah, ya, seperti yang kita ketahui, neraka itu ada 8 tingkatan ya. Ada 8 tingkatan. Dari atas ke bawah. Semakin bawah maka siksaannya akan semakin mengerikan, semakin dahsyat. Semakin masuk ke jurang, semakin masuk ke lembah, maka siksaannya akan semakin mengerikan. Dan tingkatan yang paling bawah, seperti yang sering kita dengar, ya adalah neraka jahanam ini. Ada jahanam, ada jahim, ada sa'ir, ada sakor, ada lawa, ada hawiyah. Tingkatan neraka itu kan. Nah, yang paling bawah adalah neraka jahanam ini. Salah satu penghuninya adalah orang-orang munafik, kan, yang katanya Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu berada di dasarnya neraka, di keraknya neraka. Ya pastilah ya. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, ketambah ke bawah tapi tambah luar biasa mengerikan siksaannya. Karena tambah ke bawah itu kan tambah ke dasar intinya neraka. Maka semakin panas pasti di bawah neraka itu. Dan dalam satu riwayat hadis yang sahih, Rasulullah SAW menceritakan ketika itu beliau sedang duduk dengan para sahabat. Kemudian terdengar suara
dentuman. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apakah itu? Katanya Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, katanya para sahabat. Itu adalah suara batu yang jatuh ke dasar neraka, katanya Rasulullah SAW. Jadi memang antara dunia dan akhirat itu kadang masih ada penghubungnya. Karena seperti yang kita yakini bersama, surga dan neraka itu memang sudah ada pada hari ini. Bukan sesuatu yang akan ada nanti, bukan. Tapi sudah ada dari sekarang ini. Dan itu katanya Rasulullah SAW dilemparkan dari atas neraka 70 tahun yang lalu. Baru nyampe ke dasarnya 70 tahun kemudian. Sebegitu dalamnya neraka itu, ikhwah ya. Sebegitu mengerikannya. Jadi batu yang dilemparkan dari atas neraka nyampe ke dasarnya 70 tahun kemudian. Seberapapun tinggi bangunan bertingkat kita pada hari ini, kita lemparkan batu dari atasnya, insya Allah nyampe ke bawah, ke dasar, ke bumi itu, ya paling hitungan detik lah ya. Ya mungkin kalau tinggi banget, misalnya di gedung penyekat langit tertinggi di dunia, Burj Khalifah misalnya, ya mungkin 1 menit lebih dikit lah ya. Tapi nggak akan nyampe 1 jam aja, nggak akan nyampe, apalagi 2 jam. Sementara ini, di neraka jahanam ini katanya Rasulullah SAW tadi, dilemparkan batu dari atas neraka nyampe ke dasarnya 70 tahun. Sangat dalam, ikhwah. Jangan sampai kita kemudian berhayal ingin melihat neraka. Melihat aja jangan sampai, karena begitu mengerikannya. Mereka setiap hari berteriak neraka jahanam ini, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ini surat Qaf. Allah Ta'ala menceritakan, kami berkata kepada neraka jahanam, apakah engkau telah penuh? Katanya neraka jahanam, wa taqulu hal mim mazid. Tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah. Padahal ikhwah, penduduk neraka itu badannya dibesarkan. Sampai dalam satu riwayat, gigi penduduk neraka itu seperti gunung Uhud satu giginya, saking besarnya. Untuk apa? Untuk faduku falan nazidakum illa adaba. Untuk bertambah azabnya itu, bertambah pedih, bertambah hebat, untuk merasakan azab yang begitu mengerikannya hingga badannya dibesarkan. Dengan badan yang sebesar itu tadi, neraka jahanam mengatakan hal mimazid, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah, masukkan lagi ya Allah. Mengerikan sekali neraka ini, ikhwah. Kita berlindung dari Allah dengan sejauh-jauhnya dari neraka ini. Dan di neraka ini ada tempat pengintai, seperti yang di ayat 21 surat An-Naba ini. Yang dalam satu riwayat kita dapatkan, ketika manusia berjalan di atas sirat, sudah sirat itu jembatan yang sangat tipis, yang lebih tajam daripada pedang, yang jauhnya 1500 tahun perjalanan, 500 tahun naik, 500 tahun datar, 500 tahun turun. Sudah sebegitu jauhnya, sebegitu tajamnya, Allah sediakan lagi di neraka itu ada mirsoda, tempat mengintai. Tempat mengintai untuk apa? Menarik nanti. Dari neraka itu nanti akan keluar seperti tongkat yang akan menarik orang yang berjalan di atas sirotnya. Memang dia adalah penghuni neraka. Padahal tanpa itu pun jatuhlah manusia kalau memang tidak mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan, tidak mempunyai suatu modal untuk nyebrang dari sirot hingga menembus ke surga. Karena sebegitu jauh perjalanannya, sebegitu tipisnya sirat itu, dan sebegitu tajamnya juga, nggak akan selamat manusia itu. Sifatnya sirat itu seperti itu kan, panjang, tajam, tipis. Nggak akan selamat manusia dari sirat itu kalau memang bukan rahmat Allah yang menyelamatkannya. Tapi itu lagi, ditambah lagi ada mirsoda, tempat mengintai, yang akan menarik dari tempat pengintai itu orang yang memang
tempat yang tempat kembalinya adalah neraka. Maka ikhwah, jauhilah sejauh-jauhnya setiap kemaksiatan, setiap hal yang mungkin akan memasukkan kita ke dalam neraka ini, karena neraka ini begitu mengerikan. Yang Rasulullah SAW menggambarkan neraka ini sampai dipegangi, sampai di rantai dengan 70.000 rantai. Satu rantainya dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi ada 4,9 miliar malaikat yang mengelilingi neraka ini. Karena sebegitu besarnya dan sebegitu bergejolaknya neraka ini. Narun hamiyah, api yang bergejolak. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, tempat kembali buat mereka yang melampaui batas. Ikhwah, batas itu apa? Batas itu adalah aturan-aturan Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan, maka itu adalah batas yang tidak boleh kita langgar. Apa yang Allah wajibkan, laksanakan. Dan apa yang Allah larang, tinggalkan. Maka batas ini jangan sampai kita melewatinya. Begitu juga Allah sudah menetapkan apa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka ini. Sudah Allah tetapkan semuanya. Batas-batas itu sudah jelas. Batas-batas ini sudah jelas. Antara baik yang buruk juga sudah jelas. Yang katanya Rasulullah SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal jelas, haram jelas. Bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Maka yang sudah jelas ini jangan kita langgar. Jangan kita melanggarnya yang sudah jelas ini. Maka kalau kita melanggar apa yang sudah jelas yang Allah tetapkan ini, maka tempat kembali kita ya inna jahannama kanat mirsada. Nah, Allah sudah begitu baik, ikhwah. Satu kebaikan, satu amalan kita dibalas Allah dengan 10 kebaikan. Sementara kejahatan cuma dibalas Allah dengan 1 kejahatan juga. Bahkan yang satu kebaikan yang kita lakukan tadi bisa diganjar 10, bisa sampai 700, bisa sampai tidak terhingga. Begitu baik Allah itu. Dan maka kalau manusia sampai masuk ke dalam neraka juga, itu memang benar-benar dia telah menzalimi dirinya sendiri. Karena kebaikan yang sedikit akan Allah lipat gandakan. Sementara kejahatan yang 1 dibalas dengan 1 saja juga. Maka begitu zalimnya manusia kalau sampai ternyata terjerumus ke dalam neraka juga. Labisina fiha ahqaba. Mereka di dalam neraka itu berabad-abad. Kalau bahasa di sini ahqaba ya berabad-abad. Tapi abad-abad di neraka juga, di akhirat juga. Karena 1 hari di sana seperti 1000 tahun di sini. Maka setahun di sana berapa ribu atau berapa juta tahun di sini. Kalau berabad-abad di sana, maka berapa triliun abad di sini. Tapi masih mending kalau berabad-abad ada selesainya. Dalam ayat itu sudah Allah jelaskan kan, khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Kan ini buat orang yang beriman yang akan keluar tetap dari neraka ya kalau berabad-abad ini. Sementara yang kafir mereka akan kekal di dalamnya, nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya, nggak ada hitungan tahunnya lagi, sudah triliunan tahun nggak lewat semuanya. Begitu menderita orang di dalamnya itu. Kalau sampai jangan bayangkan mau seabad, setengah detik aja jangan sampai terbayang kita mau masuk ke dalam neraka. Menjenguk aja jangan. Karena begitu mengerikannya neraka itu. La yadukuna fiha barda wala syabba. Mereka tidak merasakan di dalamnya dingin dan juga minuman. Panas terus-terusan. Kita lagi kondisi panas saja begitu gerahnya di rumah kita. Kalau di kondisi panas atau di jalan kita panasan itu aja kita udah begitu tidak enaknya. Apalagi di sana. Itu bukan panas seperti sekarang ini. Ini di dalam api, yang bukan api dunia. Ini api neraka yang jauh lebih dahsyat. Nggak ada tempat berteduh. Nggak ada tempat berlindung. Ainal mafar, nggak ada tempat lari.
dan nggak ada minuman bahkan di dalamnya. Insyaallah ikhwah, kita lanjutkan di kesempatan berikutnya karena keterbatasan waktu. Ada ni Allah wa iyyakum ajma'in. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.